saya yang numpang nikah ke rumah suami. Karena di Jawa itu kalau semisal ada keluarga yang meninggal musibah, belum boleh dibuat untuk acara resepsi atau belum. Saya yang datang ke rumahnya. Jadi acara pertama acara di rumah saya dulu, baru nanti berapa lama udah baru ke acara istri. Tapi enggak, maksudnya akad semua di rumah. Iya, di tempat saya semua. Seharusnya kan di rumah istri. Iya. Nah itu setelah menikah di tahun 2009 Terus langsung punya anak? 3 bulan habis itu baru hamil. Hamil anak pertama. Iya. Dan ada suatu jadi coba lagi. Dicoba, jadi saya nggak tahu. Ya setiap saya cek kandungan ke dokter dan waktu itu karena kami masih belum begitu tahu, begitu pengalaman tentang dunia kehamilan, informasinya seperti apa. Jadi waktu itu pernah dokter itu bilang kalau saya menderita hidromion, jadi ketuban yang banyak, jadi melebihi normal ketubannya itu. Harusnya ketika kehamilan semakin tua itu harusnya ketuban semakin sedikit. Nah itu waktu saya hamil anak pertama itu ketuban justru semakin banyak. Itu dokter cuma kamu hidromion gitu, nggak ada efeknya kayak apa? Efeknya apa gitu nggak cerita. Jadi saya nggak warning gitu loh, nggak ada alarm. Harusnya aku lahir di sini loh, harusnya lahir di rumah, melahirkan di rumah sakit. Jadi kayak ngasih tahu penyakit biasa aja gitu ya? Iya. Tapi dari segi apa? Ada gejala gitu nggak ada juga? Nggak ada, istilahnya normal-normal aja. Dan juga dokter itu nggak apa-apa gitu. Gak apa-apa, jadi kita udah aja gak apa-apa di rumah sakit mungkin sama dokternya. Nah waktu itu ketika sudah kontraksi, saya sama suami sama kakak ipar itu ada inisiatif ke bidan dulu untuk ngecek, bidan senior untuk ngecek sudah pembukaan berapa sih gitu. Ketika sana bidannya langsung ini sudah pembukaan 3, bajunya udah bawa belum? Terus akhirnya karena Bismillah karena insya Allah nggak ada masalah gitu. Terus ya kami nggak terpikirkan hidromion itu bakalan berdampak seperti dampak efek yang seperti itu. Akhirnya lahiran di bidan. Iya, terus jadi saya ketuban sampai keluar banyak, sampai keluar 3 kali. Jadi anaknya itu keluar langsung biru. Itu pun misalnya agak susah, saya suruh bantu dorong. Suami bantu dorong. Iya, bisa cepatnya itu. Bisa cepat keluar gitu. Langsung diminta dorong, terus biru jadi langsung bidannya langsung diboncengin ke rumah sakit. Udah sering nggak sanggup lah caranya dengan alat itu. Sudah beliau nggak sanggup, udah gitu loh, karena belum bisa nangis gitu loh. Iya. Sampai itu biru itu. Minum ketuban ketuban itu. Keracunan kali ya jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Saya sama istri di tempat bidan itu gitu. Jadi bidannya sama dengan bayi yang langsung bawa mobil sana udah. Bapak enggak ya? Enggak Bukannya diboncengin bapak ke situ, ke mana? Oh iya, saya ikut ke rumah sakit ya. Menyusul ya. Iya.
Jadi saya ditinggal, untungnya ada infus itu. Jadi kondisi hari-hari masih karena bidannya panik ya. Panik kan udah kondisi anaknya itu. Alhamdulillah ada infus itu, saya ditinggal itu. Terus akhirnya itu pun di rumah sakit itu masuk jam 3 pagi. Masuk jam 3 pagi. Terus gimana Pak itu di rumah sakit? Dan juga alat-alatnya yang harusnya untuk bisa support itu dipakai semua. Jadi nggak ada alat. Alatnya yang istilahnya untuk itulah, untuk makeup itu dipakai semua, nggak ada alat. Jadi adanya yang alat manual biasa gitu loh, yang biasa istilahnya kayak pompa apa gitulah gitu loh. Untuk apa pernapasannya, bantu pernapasannya itu. Dan itu pun kalau dia nggak bisa nanganin, dia nggak bilangnya sudah siang. Jadi jam 3 sore pagi itu dia bilangnya dini hari itu. Dini hari. Tapi rumah sakit bilangnya jam berapa? Siang jam 11 jam 10 sekali itulah. Dia nggak bisa nangani, alatnya nggak ada. Itu bilang itu dan dikasih ini loh alternatif rumah sakit ini. Nggak istilahnya udah dibawa sana gitu. Tujuannya kan kami nggak tahu gitu loh. Rumah sakit yang bagus untuk kondisi anak seperti itu ya. Ini suaminya. Jadi telepon sendiri mana rumah sakit ini. Waduh gimana ini. Terus alhamdulillah terus ketemu ada teman juga kan di situ. Oh di rumah sakit ini di Surabaya. Jadi sebelumnya udah cari-cari telepon ini nggak ada alatnya gitu. Terus kesana langsung ke Husada Utama di Surabaya. Kondisi bayi masih tetap di rumah sakit. Iya manual itu. Yang alatnya seharusnya ada yang lebih canggih tapi dipakai orang. Banyak ini. Tapi yang itu manual gitu loh. Itulah nggak nyapot bener lah gitu. Iya, bener. Jadi itu terus udah dapat rumah sakit itu udah berapa jam itu sana langsung ke Surabaya itu aja Husada Utama. Udah sini udah langsung kirim sana ya itu cuma alatnya minim sekali gitu loh. Saya pangku gini udah sampai Surabaya itu di oksigennya itu juga habis di tengah jalan itu. Jadi wah udah mana jam nih? 12 baru bisa keluar. Langsung ke nyampe Lamongan Tembabat itu loh. Berhenti di situ ganti oksigen. Bawa sana udah gini terus sana ke rumah sakit Husada Utama itu udah langsung alatnya ada semua. Sana harus dicapot dan berapa hari itu? Sabtu. Itu hari Sabtu. Hari Sabtu tuh kondisi saya nggak tahu, dibawa ke Surabaya itu saya nggak tahu. Mbaknya masih di Iya, saya sudah di bidan, sudah dibawa pulang ke rumah mertua, nggak dikasih tahu. Jadi anak ke Surabaya itu nggak dikasih tahu. Tahunya di Cepu, di rumah sakit Cepu saya tahu. Iya. Jadi, saya itu curiganya itu bapak mertua, saya tanya gini, Pak, kan saya bilang Mas Edi dulu waktu masih berarti baru akhirnya Mas Edi udah punya anak kan bapak kalau lagi sekarang. Dulu saya, Bapak Mas Edi kok nggak dibawain baju ganti? Saya bilang gitu kan mulai malam di bidannya itu kok nggak dibawain baju ganti? Saya bilang gitu. Iya Dok, nanti dibawain bilang gitu. Kok bapaknya kok nggak telepon atau apa gitu. Terus hari Minggu baru dikasih tahu setelah keluarga suami itu ngurus-ngurus surat kelahiran mungkin ya, iya Pak, surat kelahiran, surat kayak minta ke desa-desa gitu. Terus akhirnya baru saya dikasih tahu hari Minggu itu dan tidak dikasih tahu kondisinya anakmu dibawa ke Surabaya gitu. Terus saya sudah nggak terpikirkan kondisinya sampai karena keracunan gitu loh, sampai seperti itu kan. Terus sampai separah itu gitu ya. Sampai separah itu. Terus sudah merencanakan mau kos di Surabaya, nunggu anak gitu selama anak masih di rumah sakit, nanti saya ngekos gitu. Terus itu yang waktu Peri dihubungi itu bilang gitu apa? Jadi istilahnya dari pihak rumah sakit itu lagi mana nih ya kalau bisa ibunya kesini gitu. Saya kondisinya sudah
istilahnya perlu ibunya ke sini lah gitu. Gitu. Dari mana ke sana, ya itulah apa ya istilahnya kalau instingnya gitulah, instingnya anak. Iya, betul. Jadi dia merasa kesakitan tapi dia pengen ketemu ibunya, gitu loh. Nunggu gitu ya. Iya, jadi nunggu, jadi masih dadinnya udah gitu rasanya. Terus di briefing dulu kan sama dokternya, terus belum tahu, jadi ya, kakak yang bilang sama dokternya, dok ini adik kakak saya. Jadi yang ikut ke Surabaya itu suami, kakak ipar sama kakak kakak saya. Kakak saya bilang gini, dok, kami minta tolong, ini ibunya belum tahu gimana kondisinya anaknya, dan kami belum berani kasih tahu mengingat baru melahirkan gitu. Jadi kami minta tolong dokter untuk memberitahu kondisinya anaknya itu seperti apa gitu. Iya nanti saya tunggu, bilang gitu dokternya itu. Jadi waktu alhamdulillah hari Senin saya berangkat ke sana kan, berangkat ke Surabaya. Terus jam besuknya itu 2 kali. Jadi anak saya itu namanya Izan Ramadan Putra. Jadi adik Izan ini kan ditaruh di ruang ICU picu kalau kalau yang baru lahir gitu. Jadi jam busuknya cuma 2 kali. Jadi siang jam 12, kalau nggak jam 1 itu cuma 1 jam, sama sore mau maghrib gitu itu 1 jam. Habis itu nggak boleh dijenguk, soalnya kan banyak bayi-bayi di situ. Takutnya kan meminimalkan orang untuk menghindari infeksi ya kan, karena masih baru lahir. Jadi sampai sana jam 12 itu pas jam besuk pertama, saya langsung diajak masuk ke ruangan itu. Saya shock banget ya Allah, kabel banyak, kabel semua, ada alat penunjangnya itu. Ada alat penunjangnya itu. Saya shock sampai duduk kan ditaruh di kayak inkubator gitu. Jadi saya sampai ya Allah, saya bilang gitu kan. Sampai sana saya nggak berani lihat anaknya. Saya yang tak lihat itu mesinnya. Jadi kalau mesin itu kan ada angka-angkanya ya Pak ya, pernafasan sama jantung berapa gitu kan. Yang saya lihat itu saya nggak berani lihat anaknya, saya nggak kuat kan. Yang tak lihat itu terus bentar turun itunya, apa kayak grafiknya turun. Saya itu langsung jerit, ya Allah saya nggak ikhlas, saya bilang gitu. Naik lagi, turun lagi gitu, saya teriak lagi sampai jam besok berakhir yang pertama itu. Saya disuruh keluar, saya udah nggak kuat, sempat pingsan ya Pak ya, sempat pingsan. Terus habis kasih tahu dokter ini anaknya sempat jantungnya berhenti berdetak Bu, sudah kami pacu jantung, dan kami nggak berani lagi karena ini baru lahir, takutnya kalau ada apa-apa di jantungnya. Jadi kami sekali ini katanya gitu, dan ibu harus tinggal menunggu keajaiban gitu. Untuk kondisi anaknya ibu banyak doa gitu. Terus saya udah nggak bisa ngomong apa-apa kan, keluar saya diam aja. Terus jam besok kedua maghrib itu dipanggil lagi, kok waktu itu kan mau menjelang maghrib itu, waktu itu tuh saya tiba-tiba langsung terbesit gitu omongan kakak saya yang bilang kalau dia tuh sempat ngeloh itu nangis gitu, air matanya netes gitu. Saya itu teringat itu waktu jam besok kedua masuk, lihat dia di inkubator itu. Saya langsung gini, ya Allah apa dia kesakitan, saya bilang gitu. Saya aja sama suntik sampai sekarang ya, jarum aja takutnya minta ampun dari ini sampai sekarang itu. Apalagi dia yang banyak ini dia baru lahir, harusnya yang namanya lahir kan bergerak banyak gitu kan. Kok dia banyak alat dipasang gitu. Terus itu saya lihat
itu mesinnya itu turun lagi. Terus ya Allah, kalau apa dia kesakitan, saya bilang gitu. Pas maghrib, azan maghrib itu saya langsung apa ya, karena ya namanya seorang ibu kan, lihat anaknya mungkin dia mau pergi terus ibunya nggak ikhlas gitu kan, kayak ada tarik-tarik gitu ya, jadi batinnya. Tiap itu dia mesti aku jerit di ruang IC itu jerit, ya Allah saya nggak ikhlas, saya bilang gitu. Naik lagi, mau turun naik lagi, gara-gara saya ngomong itu. Pas maghrib itu saya bilang, ya Allah Bismillah, saya ikhlas, langsung nggak ada turun, itu nggak ada langsung. Iya, itunya langsung mesinnya itu nggak ada tek turun gitu, langsung teh ini. Ya Allah, saya bilang gitu ya, saya oh ini loh apa ya, terus tuh ibu itu pak anak itu bahasa kalbu ibu yang bisa ngerasain itu. Iya. Jadi doa ibu apa yang dirasakan, ikhlasnya ibu ke anak itu, saya tahu kejadian karena saya ngalamin sendiri. Dan itu Mbak Amel dari lahiran istilahnya gitu kan. Kalau saya melahirkan itu ya Pak ya, yang saya rasakan itu ketika melahirkan itu adalah apa? Ketika sakitnya berakhir, terus tiba-tiba ada yang hangat di pipi gitu kan, di dada saya, dan Mbak Amel tidak merasakan hal itu ya justru ya gitu, karena langsung dibawa ke rumah sakit karena kondisinya udah biru itu, minum ketuban itu. Dan setelah itu Mbak Amel baru merasakan bisa memeluknya ya, setelah dilepas alat. Gendong, saya gendong itu sudah kondisi sudah dikasih kapas, baru dikasihkan saya. Jadi baru dikeluarin, waktu masih di inkubator kan nggak boleh, megang gini nggak boleh kan. Jadi sudah meninggal, dikasihkan saya, kondisi sudah pakai kapas, saya lihat kayak anak tidur gitu. Dan saya itu yang apa ya, kayak orang shock. Jadi itu lihat anak itu kayak lihat anak tidur. Jadi sama kakak saya di foto itu saya senyum-senyum, jadi kayak hidup di dunia beda ini ya. Dunia apa ya, saking shocknya lihat kondisi anak, harapannya kan happy, melahirkan kan, terus dikasih kondisi seperti itu kan. Jadi sama kakak saya sudah tak foto ya Dok sama anakmu. Iya, saya bilang gitu. Terus tak liatin aja, terus dengar anak-anak ada yang nangis kan di ruang ICU gitu. Saya tengok-tengok gini sama kakak saya, sudah nggak usah tengok-tengok yang lain katanya gitu, anaknya dipandangin, maksudnya apa, kalau di Jawa itu ditamatno, diingat-ingat gitu, diingat-ingat sepuas-puasnya, dilihatin gitu loh, dilihatin sepuas-puasnya anaknya bilang gitu. Terus saya lihat gini, terus dibawa pulang, jadi dipangku sama di pangku balik. Jadi hari itu juga saya ke Surabaya, malamnya balik. Iya, dari Surabaya saya balik terus pangku ini udah setelahnya antara kuat gak kuat ya, pokoknya aku tak perlu gitu kan, sampai rumah gitu dari Surabaya sampai. Jadi langsung diproses penguburan. Dia langsung disiapin di sana. Kasihan juga istilahnya nungguan. Karena memang ya Allah, namanya anak kalau ke ibu. Iya betul. Itunya batinnya betul. Ikatan batinnya memang kuat. Bener-bener nunggu gitu loh, nunggu ibunya. Kadang saya hal sepele aja ya, kalau misalnya anak saya sakit kok kayaknya nggak tega banget ya, saya bilang udah jangan sakit, kebundain aja ya beneran saya sakit. Pada akhirnya yaitu pelajarannya memang ketika anak sakit itu doa ibu pun harus tetap baik gitu ya. Bahkan kalaupun misalkan anaknya kesakitan, kalau ini yang sehat semuanya aja gitu kan. Jadi jadi pelajarannya itu memang ternyata ya batin anak sama ibu tuh kuat sekali. Ya gitu. Karena namanya ibu juga lihat anak sakit, mungkin
apa ya, insting dia ya, lebih ke insting feelingnya sebagai ibu, apa yang jauh lebih, anak sakit ibu jauh lebih sakit gitu, anak sedih ibu jauh lebih sedih gitu. Kepekaannya itu kan itu. Jadi ada kakak Izan ya. Iya, jadi kakaknya Aira ya. Ramadan Putra karena lainnya bulan puasa. Jadi meninggal di hari ketiga setelah lahir ya. Iya, hari ketiga, dan itu lebaran kurang seminggu dari ini. Iya. Saya kalau ingat lebaran rasanya ya iya rasanya iya betul, karena memang kalau inti dari sebuah kehidupan semua orang juga pasti akan pulang ya Mbak. Cuman ada yang lebih cepat, ada yang dinanti-nanti, tinggal nunggu giliran gitu. Dan dari anak pertama Mbak ini juga kita sama-sama belajar bahwa Allah sudah sangat begitu menyayangi Dedek Izan ini gitu ya. Dan insya Allah Mbak sudah sama Bapak sudah menabung gitu kan, menabung sebuah yang diharapkan semua orang itu ditunggu oleh anaknya di jannah itu ya Mbak, itu Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan itu karena pengantin baru kan, iya sih jauh lebih apa ya, shocknya itu kan, iya, betul. Karena anak ini yang diharap-harap gitu, yang diharap-harap gitu. Iya. Jadi melewati masa-masa kehilangan itu tuh belum perjuangan ya, perjuangan banget. Saling menguatkan, tapi Pak Eri dengan Iya. itulah kuncinya di situ. Terus untuk anak yang kedua langsung hamil di itu langsung hamil, alhamdulillah langsung ada gantinya ya. Langsung ada, dan saya nggak tahu kalau hamil. Iya. Karena waktu itu saya jadi bu guru. Jadi guru, saya ngajar di MTS, di sebuah pondok pesantren yang ada MTS-nya. Guru apa tuh Mbak? Guru bahasa Indonesia. Ya. Terus karena perjalanan jauh, jadi kan rumah di Cepu, rumahnya di Padangan itu dekat Cepu, rumah mertua kan. Kami tinggal di mertua, dan saya ngajarnya di Bojonegoro, di kotanya, dekat rumah ibu saya. Perjalanan dari Bojonegoro ke kecamatan Cepu itu masuk Bojonegoro tapi kecamatan. Dan itu 1 jam, dan jalannya itu bagus banget ya. Adventure. Jalannya itu adventure, penuh dengan lubang-lubang yang harus seperti Michael Schumacher gitu, sirkuit gitu. Bukannya mama pembalap karena harus sangat kejar waktu juga ya. Itu ulang-alik tiap hari. Iya, ini perjuangan itu. Emang maksudnya jalur tanggung memang ya, kalau kita tinggal di sana juga kurang ini, mending balik ke rumah kan, jadi bolak-balik itu. Iya. Kalau 3 jam mungkin kita masih berpikir untuk stay di sana. Iya, saya diajak pindah ke rumah bapak mertua, diajak tinggal untuk menemani. Jadi target itu 1 tahun tinggal di rumah mertua, 1 tahun di rumah saya, di rumah orang tua saya juga. Setelah itu baru cari kontrak atau beli rumah kalau ada uang gitu. Targetnya itu menemani orang tua gitu. Terus kehamilan berjalan sampai itu 4 bulan saya kayak ada flag gitu. Ada flag, terus di bawah yang kedua. Yang pertama cowok, yang kedua kan nge-flag karena saya masih trauma. Anak yang pertama itu saya jadi pikirannya udah kesana kemana-mana gitu. Belum bisa ngontrol gitu. Terus bolak-balik ke dokter juga, akhirnya disarankan ke rumah sakit. Jadi saya sempat 1 minggu itu dirawat inap di rumah sakit. Jadi
satu hari itu disuntik 2 kali obat penguat saya setiap jam 12. Nah saya kan takut sama jarum suntik. Ini tiap itu gelidik itu trolinya itu, aduh saya sudah deg-degan itu. Tapi nggak sempat kabur kan, Mbak? Bismillah ikhtiar demi anak ya. Takut pun ya udah di apa ya, dikontrol gitu, dikontrol. Saking takutnya itu sama jarum suntik. Saya takut banget tadi sama jarum-jarum gitu, udah harus takutnya minta ampun, jadi gelidik gitu. Aduh, disuntik lagi nih ya Allah, gitu. Nah, satu hari 2 kali, jadi seminggu itu berarti 12 kali disuntik. Itu pun masih harus minum obat penguat lagi. Jadi ada 2, obat penguat pil sama suntik. Dan akhirnya qadarullah pendarahan, keguguran saya. Jadi di usia 4 bulan. 4 bulan. Dan dokternya bilangnya itu mau cowok lagi katanya. Udah ada ini ya. Katanya. Udah ada kayak apa ya? Bakalnya gitu. Dan kembali Mbak Amel diuji sama Allah, kembali nangis lagi. Saya tuh ya Allah, makanya apa ya, harus namanya proses untuk bangkit karena traumanya itu loh. Sampai sekarang tuh mengatasi traumanya itu yang saya sampai sekarang proses berjuang mengatasi trauma. Begitu banyak ujian tentang problem-problem kehamilan gitu kan. Terus akhirnya sama dokter disuruh tunggu, kamu kalau mau hamil lagi tunggu 7 bulan ya, supaya karena ini habis dikirat habis dikirat, jadi nunggu pulih gitu. Ya dong. Karena itu sama dengan hamil kan, terus ada operasinya gitu. Jadi si hamil biar recovery dulu. Biar istirahat. Terus sampai alhamdulillah Aira ya. 7 bulan itu perkiraan dokter itu kan bilang nanti setelah 7 bulan baru boleh hamil. Alhamdulillah pas 7 bulan itu hamil terus hamil 3 ke 4 itu ngeflag. Karena ya itu kecapean juga itu. Itu masih terus ulang kali gitu. Sudah pindah. Istilahnya anak kedua itu udah nggak usah mikir itu. Mikir lagi ya. Nggak usah kerja atau cari di sini di daerah dekat itu. Alhamdulillah dapat juga gitu, dapat itu dekat rumah. Di Man dekat rumah suami. Terus ya itu 3 ke 4 itu sempat ngeflag, terus ke dokter kan dikasih obat, dan saat itu entah kenapa saya langsung gini, langsung doa saya gini, ya Allah saya sudah pasrah, saya bilang gitu. Kalau saya nafsu saya berambisi pengen punya anak, ya. Itu kan gitu. Ekspektasi saya terhadap diri saya kan berlebih, akhirnya saya yang terbebani. Bukan terbebani, ketakutan gitu loh. Jadi saya dalam masa ketakutan dan excited pengen punya anak gitu loh. Jadi ada dua hal yang perang. Jadi doa saya langsung gini sama Allah, ya Allah saya pasrah sekarang, ya Allah, bilang gitu. Kalaupun anak ini rezeki untuk saya minta tolong dikuatin. Saya bilang gitu. Saya dan anak saya minta tolong dikuatin, ya Allah. Saya sudah nggak istilahnya, udah nggak berharap apa-apa gitu, karena ketakutannya itu, traumanya itu, pernah kehilangan anak itu. Jadi saya pasrah lah. Dan masa itu mungkin Allah tahu ya memang itu yang diharapkan. Jangan terlalu berambisi. Jadi manusia itu saya pengalaman saya itu jangan terlalu berambisi.
karena ekspektasi itu yang membuat kita apa ya, kalau tidak sesuai itu kecewa. Ya, kecewanya downnya itu ya. Jadi pasrah itu. Pasrah sama Allah, apapun itu pasrah sama Allah. Insya Allah Allah kasih yang terbaik. Ya alhamdulillah saya diuji kehilangan anak. Alhamdulillah saya apa ya, dalam hati saya itu tersetting, moga-moga sampai selamanya tersetting bahwa apapun itu selalu positif thinking sama Allah, selalu positif, berbaik sangka sama Allah, meskipun kita diuji yang apa ya istilahnya, untuk seorang ibu kehilangan anak kan mungkin ujian yang terberat untuk seorang ibu itu. Alhamdulillah, jadi ya itu pasrah sama Allah. Alhamdulillah Allah kasih kuat itu Aira sampai alhamdulillah sampai sekarang ya bisa mendampingi Mbak Amel ya. Dan itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai lagi ya, karena apa? Ketika kita melihat tumbuh kembang anak gitu kan, seorang ibu itu tertawanya anak tuh tiba-tiba kita langsung ikut bahagia gitu ya. Bahkan ketika anak tidur aja kita gangguin juga ya Mbak. Iya. Karena senang ya, paling senang gitu kan. Gitu. Tapi kalau anak agak-agak lincah sedikit kita bilang kapan tidurnya gitu kan. Dan itulah seorang ibu ya. Jadi segala sisi anak itu selalu menjadi satu keunikan tersendiri gitu ya. Kepekaan tinggi.